Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ita kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Oke, sebelumnya sudah siap bukunya? Sudah Ibu? Ya, terus sebelum belajar, mari kita baca doa. Silakan kita yang pimpin doa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas teks negosiasi. Nah, coba Ibu tanya, apa pengertian teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, bagus sekali Ita. Berarti kamu sudah menyimak ya pembelajaran minggu lalu. Oke, baiklah. Kita hari ini akan membahas teks debat, yaitu tujuan pembelajarannya kita dapat mengetahui apa saja unsur-unsur dalam membangun debat, kemudian mengetahui apa itu isi debat. Baik, sebelum itu Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian debat. Nah, debat itu merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran untuk membahas suatu topik atau permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ingat kata kunci debat itu yang pertama proses saling bertukar pikiran, kemudian membahas isu atau permasalahan, kemudian dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, di sini ada tayangan debat. Silakan disimak kita. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan berdebat. Nah, itu tadi yang berbicara adalah moderator. Nah, ini sebagai tim yang setuju dan ini sebagai tim yang tidak setuju dengan mosi. Nah, pembahasan ini akan kita pelajari pada hari ini. Langsung saja. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teks debat. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa itu unsur-unsur pembangun teks debat, kemudian mengetahui apa saja isi dalam teks debat tersebut. Nah, coba dibaca pengertian debat menurut Henry Gunter Paiden. Silakan. Debat adalah saling adu argumentasi antara pribadi atau antara kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Nah, seperti itu ya. Jadi, debat itu merupakan proses atau kegiatan bertukar pendapat atau pikiran yang membahas suatu topik atau permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ingat ya, debat itu kata kuncinya yang pertama adalah membahas suatu pendapat atau pikiran, kemudian membahas topik atau permasalahan, lalu sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian apa sih tujuan kita mempelajari teks debat? Nah, yang pertama melatih mental untuk kita mengemukakan pendapat di depan umum. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Lalu melatih untuk bersikap kritis, dan yang terakhir memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Nah, unsur-unsur debat ada 7. Yang pertama adalah mosi, kemudian tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, penonton atau juri, moderator, kemudian notulen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Mosi itu merupakan topik atau permasalahan yang nantinya akan diperdebatkan. Nah, mosi ini perannya sangat penting sekali dalam sebuah debat karena akan menimbulkan pro dan kontra. Kemudian ada tim afirmatif. Tim afirmatif di sini merupakan tim yang setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Artinya dia menyetujui permasalahan yang akan diperdebatkan. Nah, di sini tim afirmatif tugasnya
memberikan pandangannya atau pendapatnya mengapa dia menyetujui mosi tersebut. Kemudian ada tim oposisi. Tim oposisi ini lawan dari tim afirmatif, yaitu tim kontra. Artinya tim kontra ini tim yang tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Nah, tim oposisi ini nantinya akan menyanggah pendapat dari tim afirmatif. Nah, dia akan mengungkapkan alasan dia kenapa tidak menyetujui mosi tersebut. Kemudian ada tim netral. Nah, tim netral ini merupakan tim yang tidak condong kemanapun. Tim netral ini tidak juga setuju dengan tim afirmatif, kemudian tidak juga menolak mosi. Jadi ya di tengah-tengah seperti itu, sifatnya netral ya. Kemudian ada moderator. Moderator di sini tugasnya memimpin jalannya diskusi. Nah, selain memimpin jalannya diskusi, moderator juga bertugas memperkenalkan peserta debat, mulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, kemudian membacakan tata tertib, kemudian moderator ini juga bertugas menemani adu argumen antara kedua belah pihak, seperti itu. Kemudian ada penonton dan juri. Penonton ini bertugas meramaikan debat, suasana debat. Kemudian juri melakukan penilaian akhir atas siapa yang nanti akan memenangkan debat. Nah, penonton juga terkadang dibutuhkan dalam penilaian debat. Misalnya diminta untuk voting melalui penghitungan suara seperti itu. Nah, yang terakhir ada notulen atau penulis. Nah, beliau ini tugasnya untuk mencatat seluruh kegiatan debat, mulai dari mencatat mosi yang telah disebutkan, kemudian mencatat tata tertib, kemudian mencatat pandangan dari setiap pihak, lalu yang terakhir penulis ini atau notulen bertujuan untuk menulis seluruh kegiatan hasil dari kegiatan debat tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam debat. Nah, silakan ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. kan gini Bu, saya pernah melihat video debat, tapi di dalam video itu tidak ada tim netralnya. Ya. Itu bagaimana Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Ibu jawab ya. Karena pada dasarnya itu tim netral itu sifatnya bisa melihat pandangan dari tim afirmatif maupun tim oposisi. Jadi terkadang di dalam suatu debat itu tidak diperlukan karena biasanya hasil akhirnya condong ke tim mana yang akan memenangkan, apakah kontra, apakah pro, seperti itu. Jadi tim netral ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada, gitu ya. Cukup jelas? Jelas, makasih Bu. Ya, baiklah, kita selanjutnya membahas tentang apa saja isi dalam debat. Nah, secara garis besar, isi dalam debat itu ada 3 hal. Yang pertama, mosi, kemudian pernyataan sikap, lalu argumentasi. Coba diulang, ada apa saja? Mosi, pernyataan sikap, Lalu, dan argumentasi. nah, baik, Ibu jelaskan. Mosi di sini, seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, mosi adalah topik atau permasalahan yang nantinya akan diperdebatkan. Nah, yang bagaimana sih mosi atau topik tersebut? Mosi di sini yang berupa berita panas atau yang lagi hangat atau yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Kemudian bisa juga berupa isu-isu global yang menyangkut kehidupan banyak orang. Nah, mosi ini merupakan topik atau permasalahan yang nantinya akan diperdebatkan. Nah, mosi ini bisa berupa berita yang panas yang lagi dibicarakan oleh banyak orang. Kemudian bisa juga isu-isu global yang menyangkut kehidupan banyak orang. Terus ada pernyataan sikap. Pernyataan sikap ini ada 2, yaitu sikap mendukung atau afirmasi tadi ya. Kemudian ada sikap menolak atau oposisi. Nah, dalam pernyataan sikap ini setiap pihak menguatkan pendapatnya agar pihak berlawanan dapat memahami pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau pendapat yang diperkuat dengan bukti untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, pada saat menyampaikan argumentasinya, pihak afirmatif maupun pihak oposisi harus menyatakan bukti agar pendapat mereka itu kuat dan tidak mudah dipatahkan oleh lawannya.
seperti itu. Nah, sekian. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Bu, saya ingin bertanya lagi. Iya, boleh. Apa saja syarat menyusun mosi yang baik? Nah, bagus sekali. Syarat menyusun mosi yang baik itu terutama kan mosi merupakan hal yang paling penting ya dalam debat. Nah, syaratnya yang pertama, mosi itu harus bertemakan isu yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang. Nah, contohnya misalnya pandemi corona, sekarang kan semua negara lagi mengalami. Nah, itu misalnya membicarakan tentang vaksin corona misalnya, itu bisa dijadikan sebagai mosi. Nah, kemudian mosi harus menarik. Nah, tentunya ya jika mosi itu dibicarakan orang, tentu harus menarik juga dong, ya seperti itu. Lalu yang ketiga, mosi itu harus fokus pada titik yang dibahas, jangan membahas kemana-mana. Artinya misalnya kalau kita membahas tentang pandemi corona, cukup pandemi corona saja yang kita bahas, jangan tiba-tiba kita membahas tentang penjajahan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, itu tidak akan ditemukan titik temunya. Lalu yang terakhir, mosi itu harus bisa dicari solusinya seperti itu. Nah, baik ya, itu tadi materi yang dibahas kita hari ini. Ibu sedikit mengulas saja ya. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam debat. Ada 7. Apa saja yang pertama? Mosi, kemudian tim afirmatif, lalu tim oposisi, kemudian tim netral, lalu ada moderator, dan notulis, serta penonton dan juri. Seperti itu. Seperti itu telah selesai pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum selesai, Ibu akan memberikan satu tugas. Silakan dicatat. Nah, tugasnya, carilah video di YouTube tentang debat. Ya. Kemudian tentukan unsur-unsur debat Terus yang ada di video tersebut. Nah, itu tugasnya ya, ditulisnya di kertas HVS, kertas folio saja, soalnya itu panjang ya. Di kertas folio nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu. Tetap semangat ya Ita belajarnya, apalagi di era pandemi seperti ini. Jangan sampai di pandemi ini menghalangi semangat kita untuk belajar. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.